Baju tuh bang, jual ini bang. Jual nih baju La Squadra. Iya ini. Gue dulu baju La Squadra gue dibagiin pas TPB bang. Lu juga kan? TPB gua ke arah, iya TPB sih semester 1. Tapi lu dibagiinnya pas itu di mana? Waktu itu di Warpew. Di Warpew. Wih, sama lah berarti dari tahun ke tahun berarti ya. Berarti Warpew ini sejarah untuk anak PWK. Bisa jadi sih, karena kan tempat kita ngumpul juga gitu. Iya, awal-awal kumpul emang di Warpew sih. Tapi kalau lu nih, pertama kali masuk PWK tuh, Iya. kan langsung ketemu Warpew, apalagi kan lu, Iya sih. lo anak sini nggak sih, anak Balam ya? Iya anak Balam gue kebetulan di Kemiling Nah. rumah gue. Tuh gimana kira-kira first impression lu First sebagai warga lokal? Warlock ngeliat Warpew. Iya, Kalau gue sih ya, Warpew itu kayak, wah ini kayaknya tempat tongkrongan abang-abangan ya, abang-abangan PWK ya. bener. Kayak Agak-agak canggung dikit gue awal. ada pressure dikit kan pasti. Dikit. Semua yang ngerasain. Tapi Gua juga pas ngerasain dulu. gue ketemu Bude, wih ternyata langsung berubah tuh. Berubah jadi apa? Berubah jadi ya enak aja gitu, ternyata di Warpew ini kayak budenya welcome, terus abang-abangan juga welcome gitu. Berarti emang bersejarah lah ya Warpew untuk sebagian anak PWK kayak kita yang anak-anak balap atau anak-anak kos gitu. Iya. Sebenarnya bukan berjasa buat mahasiswa baru doang sih sebenarnya Warpew itu kayaknya kalau misalkan yang abang-abang udah tingkat 3, tingkat 4 yang udah pusing TA itu kayaknya bisa gitu. Kalau mau chill gitu Warpew gitu. Bisa di Warpew? Bisa lah harusnya. Kagak bisa. Gua kira kan sambil ngerjain, sambil makan geprek bude gitu. Gak bisa ternyata. Kagak bisa. Wih. Tapi kalau ngomongin TPB bang, kira-kira lu punya cerita nggak sih dulu pas TPB itu? gua TPB berapa ya kemarin? Lu pas itu kemarin TPB berapa? Oh ya, gua TPB 52. 52. Iya, benar. Lu TPB berapa? Gua 47 gua 47 dulu. Beda-beda berarti tiap angkatan. Dulu angkatan 21 dari 47. Iya. Berarti TPB pertama PWK. Di zaman gua dari TPB 49 tuh PWK. 9 ya? Iya, iya. Kayak gitulah. Tapi lu kebagian offline nggak sih TPB? TPB gue sempet sih sekali pas semester 2 tapi gue dapetannya. Semester 2. Masih enak. Kalau gua dulu benar-benar full online. Online. Paling ketemu teman TPB tuh yang sama anak-anak IF, kan kita sama IF tuh PWK. Itu pas buka bersama doang. Buka bersama. Keren juga sih pengalaman lu. Bukber gue dulu nggak sempet kumpul sama anak TPB gue. Cuman gue Benar-benar online gitu. cuman gue punya ini sih kayak pengalaman kayak ketika UAS sama UTS itu gue nge-Discord bareng gitu. Jadi Sama anak-anak IF. iya. Ngapain? Ya ini berbagi jawaban sih bang. Sama bagi channel gitu. Bagi channel. Cewek. Ya ada lah. Dapet. Tapi ya seperti Apa? itulah. Ente lah Ya bang. Allah lah. Kenapa nggak nyoba sama anak PWK? Aduh, anak PWK ya bang ya. Pertama kali first impression ke anak-anak PWK itu, wah, kayak kagak bakal bisa sih. Kenapa? Karena kalau menurut gue itu kayak cewek-cewek PWK itu emang kayak glamor gitu. Glamor. Ikhlas gitu. Awalnya. Siapa tuh contohnya? Sebut kali. Duh. Inisialnya si A. Iya bener. Si H. Siapa tuh? Itu. Angkatan lo ini. Udah, angkatan gua. Kalau angkatan gua ada itu cakep bener dulu gua. Siapa tuh? Mau deketin siapa deketin. Itu. Tapi ujungnya Ya, udah. nggak usah diomongin lah. Ya udahlah. Kalau mau ngomongin cinta-cintaan di PWK mah Nggak ada ujungnya. nggak ada ujung. Nggak ada ujungnya. Ujungnya ente. Ujungnya ente. Ujungnya balik lagi sama mantannya. Maksudnya? Tapi kira-kira lo ya, lo kan udah semester 7 ya sekarang ya? Iya, gue 7. Semester 7, semester 5. Udah 7 semester kira-kira ada nggak sih rasa penyesalan dari lo masuk PWK gitu? Penyesalan, kalau penyesalan sih lebih kayak penyesalan gue di semester 1-2 sebenarnya di masa-masa TPB. Itu di masa-masa TPB benar-benar struggle, gue nggak ada satu pun nggak punya teman, jujur nggak punya teman. Cuman pas begitu semester 3 tuh kan ada acara kumpul-kumpul tuh tiap Sabtu Minggu. Oh iya. Iya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu bersama teman-teman PWK tuh angkatannya.
Ya barulah mulai gue keluar dari zona nyaman gue, baru gue punya temen. Ya akhirnya punya temen sih. Kalau lu sempet struggle nggak sih, apalagi kan sebagai apa ya, akamsi sini gitu? Struggle gue sih kayak sebenarnya kalau struggle gue sebagai akamsi ya paling itu aja sih. Kadang-kadang orang tua itu sering strict aja. Kadang-kadang tapi. Benar banget kan? Iya. Gue juga ngerasain. Kayak kan kita kan kayak kalau mau hari Sabtu hari Minggu itu kan kita kayak ada kumpul. Iya benar. Sering banget kumpul tuh. Di warpel lah, entah di apa, di rumah yang gede gitu, kumpul jadi satu gitu. Ya itu kan bahasan itu nggak cuman 1 jam 2 jam gitu. Iya. Karena kan kita kumpul, jadi banyak yang dibahas juga. Kadang-kadang sampai jam 1 Jam 1, terus lu baru pulang. baru balik. Ya itu sih struggle ya paling kalau gua. Terus sih paling satu sih, gue baru ngerasain struggle di semester 5 ini ketika yang BBM naik itu. Parah sih itu. Ada itu hubungan sama kehidupan lu? Ada sih, uang jajan gue bang. Parah sih gitu. Kalau untuk penyesalan, kalau dari gue sendiri, masuk PWK ini apa penyesalannya ya? Nyesel aja gitu, kenapa nggak dari dulu gitu masuk PWK. Kelas amat. Dari dulu berarti. Langsung loncat kelas. Iya. Tapi kalau ngomongin soal ini ya, perkuliahan di PWK, lu tuh dulu memang pengen masuk PWK apa gimana bang? Jadi gua malah nggak minat sama sekali untuk masuk PWK dulu ya. Demi apa? Demi Allah nih, demi apapun. Kok bisa gitu? Jadi gue emang SMA di sini nih. Ah, Terus lulus, pikiran gue belum ada tuh mau kuliah. Terus kayak orang tua gue kayak nyekokin segala macam lah, suruh masuk kedinasan segala macam. oh, Akhirnya kan gue pusing sendiri, gue mutusin buat tadinya mau gap year tuh. Cuman ngobrol-ngobrol lagi sama orang tua, nggak boleh, nggak dibolehin. Jadi ya terpaksa lagi ikutin kemauan orang tua. Gue nyoba kedinasan tuh gagal. berapa kali tuh? Sekali aja, Sekali aja. untuk memenuhi hasrat doang. Iya sih. Hasrat orang tua. Biar puas lah. Biar ya, puas, kan? biar dia lihat tuh, ini anak mampu nggak? Ternyata kan nggak mampu kan. Iya. Terus udah kayak gitu, tetap tuh disuruh kuliah. Akhirnya gue kan bingung nih, nggak mau masuk kuliah juga, bener-bener emang gue bener-bener mau nganggur setelah Iya. SMA. Jadi kata ibu bapak gue, nggak bisa, kamu harus tetap kuliah katanya. Ya udahlah, kalau kayak gitu mending ayah sama ibu aja yang milihin kayak prodi masing-masing. Ya udah, dulu kan tuh SBM, gue kan anak SBM tuh. Iya. Gue SBM itu dua pilihan. Yang pertama tuh ada, emang nggak nyambung sih ini. Yang pertama ada kedokteran Unila tuh. Gak usah tawa-tawa. Sedikit. Kedokteran Unila, ya tau lah kapasitas Iya sih benar sih. otak kan nggak nyampe situ, jadi nggak terima. Terus pilihan kedua kebetulan disuruhnya ini masuk PWK ITERA karena katanya untuk jenjang karir di PWK ini bagus gitu. Udah terbukti juga gitu dari lulusan PWK ITERA. Kalau lu sendiri gimana tuh? Kalau gue tuh ya, kenapa bisa masuk PWK itu sebenarnya gue ini nggak buta banget sama PWK awal-awalnya. Jadi gue tuh dulu bener-bener, gue juga sama kayak lo, cuman bedanya kayak gue tuh nggak mau kuliah karena gue ngejar kepolisian gitu dulu. Polisian. Dulu dari kecil sampai kelas 11 tuh gue pengen banget Lanjut. masuk polisi gitu kan, jadi halode gitu. Halode. Yang biasa goda-godain. Maksudnya bercanda ini. Enggak. Enggak. Jadi pada saat itu gue kelas 11 tuh, gue tuh inilah bang kayak ikut seleksi. Gue kan dulu kan paskib di SMA. Iya. Lu SMA masuk? SMA 14. 14 milih nggak? Ya. Iya. Jadi gue ikut paskib di situ, disuruh pelatih gue nyuruh gue ikut seleksi lah paskibraka itu ada pokoknya. Terus gue gak terima gara-gara ada trouble di mata gue. Kenapa? Buta warna. Buta warna. Terus kayak pasrah kan, waduh gimana ya? Masa gue harus kuliah sih kata gue. Ya udahlah, mau nggak mau harus kuliah kan. Jadi gue nyari apa ya? Nyari jurusan tuh yang kayak cowok banget gitulah. Cowok Gampang banget. nih, teknik. Teknik, ya. udah pasti teknik dong, cowok. Pas teknik. Terus awalnya gue kayak pengen masuk universitas satu lagi yang di Lampung, yang Apa tuh? Unil itu. Unil. Apaan Unil apa? Unil A. gitu.
Tapi setelah gue cari tahu ternyata maba di sana itu harus botak gitu yang teknik. Jadi gue kayak nyari yang bebas. Gue pengen tadinya mau ke sipil litera sama Sipil litera. tambang. Itu kelas 11 tuh cita-cita gue. Terus makin kesini kan, tiba-tiba corona bang. Corona Melanda kan. Jadi kita kelasnya online. Terus kayak di situ gue nilai fisika sama kimia gue kayak turun, Anjlok lah ya. Anjlok bener-bener nggak ngerti sama sekali. Sedangkan yang prodi yang gue pengen kan wajib banget tuh, bisa fisika, bisa kimia. Terus mau nggak mau gue kayak pas gue kan anak SNM, mau nggak mau gue kayak hamin seminggu SNM itu baru nyari referensi prodi gitu ya. Gue dapat ada 2 sih. Sorry. Emang Dapat KP-nya 2 sih gue referensi ini teknik lingkungan sama PWK ini. Semuanya di Tera tuh. Dan ya kebetulan kayak apa ya? Di situ gue searchingnya itu searching apa sih? Kalau mau nengok kamera tuh nunjuk, nggak apa-apa bang, di kamera gitu. Nunjuk gini. Terus ya gue berdua tuh sama temen gue nyari prodi yang prospeknya tinggi. Terus juga gajinya gede gitu kan. Dapatlah PWK sama teknik lingkungan. Karena kan memang ini. Jadi gue pilihan pertama itu PWK, pilihan kedua teknik lingkungan sih. Pilihan pertama PWK. Iya. Berarti langsung jebol tuh PWK. Iya. Pinter berarti lu SMA. Nggak juga sih sebenarnya. Kan gue agak gimana fisika sama kimia gue gitu. Ya paling itu sih awal masuk. Tapi pas TPB itu kan kita kayak kaget nggak sih lu pas pertama kali TPB ternyata pelajarannya bukan kayak langsung ke ranah PWK gitu. Iya bener banget. Padahal kan kita tujuannya masuk PWK biar terbebas gitu kan. Dari hitung-hitungan, iya, dari Mafiki lah istilahnya. Tiba-tiba masuk PWK ITERA harus TPB gitu kan. Di situ gua pusing banget sih bang. Apalagi pas pertama kali pelajaran fisika sama kimia tuh, ampun gue di situ. Gue juga sama tuh. MTK, fisika, kimia, mana belum ada teman kan? Kayak gue bilang tadi tuh TPB belum ada teman. Jadi tiap ujian kayak sempet mikir buat joki, lu tau nggak lu? Mau joki gue saking gue goblok kayak Mapiki tuh. Dan akhirnya apa? Gue dapet yang semester 1 gue dapet D tuh. Semester gue dapet C. Dan kalau TPB kan itu yang gak lulus cuman disuruh orang tua buat ikut SP tuh yang D semester 1. Alhamdulillahnya ya aman lah, ketemu dosen SP yang enak, nilai gue naik gitu. Tapi ada sih gue satu kejadian lucu bang. Pas itu kan kita kan disuruh pas TPB itu kan ada PKS ya kan bang? PKS. Disuruh coding, disuruh buat aplikasi. Gue tuh lucu gitu, kayak gue sama teman gue nih si gue nih coding terus kita joki lah, nggak mau ya kan Joki nih anak kita juga pas buat ini ternyata yang ngejokin kita orang abang-abang PWK. Bang siapa nih? Nggak tahu gue, masih belum tahu, masih anonim deh. Itu sih bang agak lucu, cuman kayak kejadian yang sangat inilah random banget ya. Sama anak PWK tuh joki. Kenal cutting gara-gara joki. Cutting cowok berarti tuh? Cowok deh. Kayaknya sih angkatan 19 kayaknya. Angkatan 19. Emang pada pinter sih anak-anak 19, 20. Iya. Abang-abangan tuh. 21 juga pinter sih bang. 21 nggak tahu gua nih kelihatannya. Pinter coy. Emang iya, emang 21 benar-benar. Iyalah. Gila lu. Iya sih, tapi memang ya kayak setiap angkatan tuh punya karakteristik yang masing-masing. Bener, kayak 20 punya karakter, 21 juga, apalagi pas zaman-zaman kader tuh. Kan gua jadi panitia orang. Kelihatan banget ya ini 21. Pas lu jadi panitia deh bang, pas kader kita orang, kira-kira pengalaman yang nggak lain deh bang. Kira-kira apa bang?
Gua panitia kader itu subdivisi medis itu Korlas. Jadi tiap minggu ada aja tuh kejadian. Apa aja tuh? Kejadian horor sebenarnya menurut gue. Horor kenapa? Bayangin hari pertama kader ada tuh yang nyamperin gua, "Bang, izin bang makan di segala macam. Izin bang, saya mules, bisa tolong anterin saya boker nggak?" katanya. Ya udahlah, mau nggak mau kan karena jadi panitia itu medis kan. Ini gue medis apa jadi seksi antar jemput toilet kata gue kan. Ya bisa itu sekali doang apa jadi rutin gitu bang? Itu anak tuh rutin sih, cowok tuh. Orang penting lah angkatan 21. Orang ketua angkatan apa kalau nggak salah. Kayaknya itu. Iya. Jadi rutin nih. Rutin parah. Sumpah kayak 21. Jadi gua ada sama temen gua tuh medis, berdua doang kebetulan cowok ya. Jadi setelah kejadian itu, setiap kader di hari Sabtu atau Minggu, gue kayak lomba-lombaan gitu. Betul. Ayo nih banyak-banyak kan kita nganterin ke toilet. Ya, yang kalah beliin warpel, beli geprek warpel. Ya hasilnya pernah gue nyampe nganterin 8 tuh dalam satu rangkaian. Temen gue 5, gue menang dong. Iya. Lumayan. Ya walaupun kagak jelas sih ya, bukan prestasi sih sebenarnya. Iya sih, tapi pencapaian juga gak sih? Kayak mungkin kayak lu kan 21 nih, gua kaderin. Cuman emang apa sih rasanya kader nyampe mules-mules gitu emang. Tapi jujur ya bang, kadang-kadang itu kayak pas pengen berangkat tuh dari Tugu Siger itu. Oh, orang Tugu di Siger, situ. dari situ. Tikum ya. Kalau gue tikum itu biasanya di apotik sih. Apotek K24 yang dekat UIN itu. Iya, sering lewat. Kan kita kan ngarahnya ke yang patung Siger itu. Iya, benar. Dan biasanya dari situ tuh mulus-mulusnya karena kan memang suasananya pohon terus dingin gitu. Lewat, berat banget nih kan. Udah sampai pertigaan lapangan kita itu. Iya. Biasa hari Sabtu. Di situ tuh udah pada berhenti semua, langsung kayak naik gitu, naik lagi kalau gua. Langsung hilang. Sumpah. Apalagi langsung diteriakin suruh matiin motor tuh ya. Iya tuh. Emang ini boleh sebut merek ini? Nanti bisa deh. Kan Bang MJ kan keren editannya. Terus gimana tuh kan udah nyampe suruh matiin motor, tenteng kan? Pas nyampe lapangan gimana? Ya udah kayak rasa mules itu hilang kalau gua. Iya kan? Kalau gua hilang, tapi nggak Yang tahu lain yang satu ini. Nah, nggak tahu ketua angkatan lu tuh. Cuman astaga tuh. Astaga. Belum juga spek apa sih namanya tuh dulu kayak belum. ini spek namanya. Iya, cek spek tuh. Belum ada, mulai-mulai langsung kebelet gitu. Soalnya kan cewek-cewek juga kayak gitu. Tapi ada juga cewek, ini agak aneh sebenarnya. Kenapa tuh bang? Ini boleh ya disebutin? Boleh. Lu kepo banget kan? Ini luar. Jadi ada satu cewek, angkatan 21. Awalnya gue kira mules kan. Mules, ternyata dia udah megang perut tuh nyampe ke gua. "Bang, maaf bang, saya lagi red day," gitu. "Bisa tolong anterin ke WC nggak? Katanya mau gantiin segala macam." Nyampe di jalan, "Bang, maaf bang, saya lupa beli pembalut. Boleh anterin beli pembalut nggak?" Ke warung tuh gua, ke warung gua kira bener kan beli. Nyamperin gua apa? "Bang, ada duit 500 nggak?" "Duit saya kurang gopay," katanya. Ya udah, pakai duit saudara. Ya udah gua anter, gua tawa-tawa nggak tahu sebenarnya itu nyampe sana kalau keluar. Jadi siapa? Coba ya tahu ya, ini berita besar banget. Berita besar, sangat berita besar. Banyak bener tuh dulu aneh-aneh anak dosen tuh. Ada gue lihat, gue kan emang kalau medis tuh suka di ini kan apa namanya di pondokan gitu untuk naruh-naruh obat segala macam. Jadi ketika mulai pemanasan kan gue ikut mantau juga tuh berdiri. Ada yang lari, lari itu selesai lari, tuh asap tuh dari badannya. Buset, kata gue dia bocah gilong apa? Iris teh lebih awak keluar asap kata gue.
Emang aneh-aneh aja terus itu. Terus ada lagi itu ada itu tensi agak tinggi tuh. Pertama udah mau tengah-tengah tuh tensi agak tinggi. Iya. Itu di awal baru nyampe lapangan tuh kan disuruh jalan jongkok. Iya, betul. Ada yang jalan jongkok, gue perhatiin dari belakang, set, udah mau nyampe tengah lapangan, berhenti dia. Kenapa lo berhenti? Celana gue robek bang. Demi Allah. Kata gue, astagfirullahaladzim. Temen lo ada yang bawa nggak celana lagi? Ya udah akhirnya dia nggak tahu gimana, dapet lah pinjaman tuh celana. Ya Allah kasihan banget, gak tau dah gue. Robek, demi Allah, demi apapun robek. Sumpah, emang aneh-aneh angkatan 21 nih nggak tahu dah. Tapi kalau perspektif gue itu Apa tuh? pengalaman yang nggak bisa dilupain pas gue zaman gue kader itu ini sih bang, ketika apa sih? Ketika pembuatan buku sih, kalau gue. Pembuatan buku. Di situ kenapa tuh? Kalau gue ini sih kayak gue baru bisa lepas dari strik orang tua gue itu dari pembuatan buku itu, karena kan Oh iya, ya. kalau pembuatan buku itu kan kayak rata-rata kita buat sampai malam terus. Gitu. Iya. Terus kayak dari situ kayak oh ya udahlah dibolehin jadi gue. Bolehin. Gitu. Terus juga kayak makin erat aja gitu sama kelompok sih, kelompok terus angkatan gue gitu. Berarti pas pembuatan buku tuh sama sih. Kalau pas pembuatan buku dulu gue pas zaman kader pembuatan buku, kebetulan gue sekelompok tuh ada isi sekitar 6 orang lah. Cowoknya cuman 2. Ada gue sama teman gue. Jadi ada suatu ketika kayak teman gue nih lagi ini ngantuk mungkin ya. Akhirnya dia kecelakaan. Kecelakaan tuh itu motor gue inget itu Aerox merah. Abang Aerox merah tolong. Aerox merah tuh. Jadi itu kayaknya sekitar jam 2-an malam atau 1 malam lah gitu. Dia habis nganterin temen sekelompok gue juga. Itu rumahnya di Kemiling. Mau Kemiling, pas arah Korpri, nabraknya nggak salah. Nabrak Alphard. Kacau parah. Nabrak Alphard, nih bocah lagi pembuatan buku ya kan. Iya kan? Ini dagu robek, dijahit-jahit, sumpah. Kayak aneh banget, gue liat ini kader malah nabrak mobil gitu. Ini kan tugas-tugasnya ke gue semua, jadi bukunya tuh gue yang gambar-gambarin tuh logo AMP. Gue jiplak-jiplak, terus gue dimarahin sama panitia kader. Ya udahlah, mau gimana lagi, namanya musibah kan. Iya. Tapi motornya sekarang di mana bang? Motor sekarang gue inget-inget sih kemarin udah di ini Lampung Timur. Lampung Timur. Enggak. Orangnya motornya di Lampung Timur. Lampung Timur sih kayak. Entah dipinjemin tak hilang nggak tahu dah gue. Oh sama satu lagi sih bang. Apa tuh? Saya gue lupain tuh ketika kelar inagur nggak sih? Kelarin Agur. Iya, kenapa tuh? Kayak semua tuh kayak lepas gitu kan? Lepas parah. Lepas parah. Itu kalau nggak salah baju kuning tuh. Baju kuning, Baju merah. pulangan. Baju kuning. Oh lah squadra pulang-pulangnya. Gue dulu baju kuning. Baju kuning celana sarung. sarung nggak pakai celana lagi. Udah habis. Udah habis gue. Ninja Warrior. Iya. Inagur berarti lo orang iya sama kating-kating atas juga kan ya? Iya. Lu ada pengalaman aneh ke Inagur? Kalau Inagur sih Suruh makan batu apa? Enggak lah. Enggak. Yang Inagur bener. biasa-biasa aja. Biasa aja. Kayak jalanin aja lah. Gue dulu disuruh makan bawang gue malah dulu. Iya, kalau bawang itu kan bawang. Apa bawang? Bawangnya. Loh. Pokoknya bawang lah. Ya gitulah namanya kader inagur. Cuman ya di jalanin aja sampai selesai. Karena ketika lu udah selesai semua itu kayak lepas gitu ya. Lepas parah. Lepas parah. Jadi kayak omongan-omongan kayak kader, kayak perpeloncoan segala macam menurut gua nggak relevan sih kalau untuk kader-kader kita di PWK. Karena nggak ada sama sekali yang namanya nyentuh-nyentuh fisik tuh. Betul. Itu kayak panitia-panitia juga menjunjung tinggi lah, kayak profesional gitu. Sampai sekarang nggak tahu nih kalau 21 yang megang nggak tahu apakah ada ketegasan. Sama aja lah. Kita mah tetap kalau profesionalitas tetap. Profesional pasti dong.
Tapi kalau kayak yang perpeloncoan dan lain-lain kayaknya Nggak ada. Ya masih batas wajar semua lah ya. masih batas. Paling ya pemanasan itu yang bikin capek. Iya. Ya itu sih paling untuk kader mah. Terus apalagi ya, kayak kalau diomongin tentang PWK ini nggak bakal ada habisnya ya, seru-seru semua sih menurut gua. Iya sih. Kayak dari tadi udah ngomongin kader tuh, terus ada dari kita TPB kan. Awal masuk TPB, kader, warung kita, warpel tuh. Jadi kayak runtun gitu, kayak TPB nih, TPB lu nggak punya temen, terus di kader disatuin, nah akhirnya punya temen kan. Iya. Apalagi dulu gua kebetulan makrabnya tuh pas lagi zaman kader, di pertengahan kader. Oh iya. Ya jadi lebih pecah lagi kan, lebih istilahnya lebih menyatukan, lebih kompak lah. Jadi ya bagus sih menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Nggak, banyak nilai plusnya, kayak lebih kenal teman angkatan yang selama ini belum kenal gitu. Iya. Ayo, ya udah sih paling kayak udah naik semester 4, semester 5 tuh udah mulai Nah, baru tuh pusingnya tuh ya. pusing tuh, entah pusing tugas, pusing masalah himpunan, kepanitiaan, percintaan. Oh, maksudnya percintaan juga masuk sih. Percintaan kan pasti kan, apalagi udah disempat di awal tadi tuh. Percintaan mah nggak ada habisnya kalau untuk anak-anak PW kan, banyak benar yang cinlok. Lu sempet cinlok juga nggak? Kalau cinlok sih gua belum sih, Bang. Yang bener. Belum. Itu kemarin sama inisial L nggak jadi L. Nggak jadi itu. Karena itu kayak gue sama dia tuh kayak teman aja gitu. Teman doang. Perspektifnya teman sama teman ya. Udah gitu. Cuman kalau di Tera ya mungkin pernah. Itera. Tingkat Itera pernah lah. Cuman di situ gue kayak nggak jadi juga. Nggak jadi. Kenapa? Ente juga bang. Cuman ada konon katanya nih lang. Apa tuh bang? Kalau kita dalam masa asmara tuh, kalau kita ente itu ada batasnya. Berapa tuh batasnya? Kalau lu mau dapet pacar, lu harus 10 kali ente dulu. Itu gue buktikan secara langsung. 10 kali ente, terus yang 11-nya jadi. Alhamdulillah jadi. Walaupun jauh kan, nggak ada yang tahu. Kayak 10 kali ya? 10 kali cari aja anak PW kan. 10 ya? 10 anak PWK ya. 10 anak PWK. 10 anak PWK. Kenapa suruh komen ya? Kan komisioner. Gak apa-apa lah, namanya juga usaha gitu kan. Yang kayak lo bilang tadi lah, percintaan kan gak ada habisnya. Ya, namanya kalau kata orang mah asmara kacau lah. Asmara kacau. Ada sih yang habis. Apa yang habis? Studio 4/4 nih. Gimana pengalaman lo? 4/4. Udah 4/4 kan sekarang. Ya, namanya studio lah gitu. Banyak bener cerita-ceritanya kayak dari awal Stupro. Kayak gue udah lama juga ya, ternyata udah tua juga, udah 2020, sekarang udah 2023, udah 3 tahun. Iya ya bang, Studio, Stupro, Rangkot, Stukot, sama Stuil. Alhamdulillah udah lewat semua lah, insya Allah lewat semua sih. Amin. Stuil kan masih jalan. Oh iya, kayak masih jalan. Semoga kita 4/4 lah gitu. Amin. Pasti nggak sih? Pasti parah itu mah udah belum dipegang. Pas belum mulai udah ngomongin rancangan ini ya. Rancangan apa? Pola ruang. Ya, gue kebetulan dapat muatan pola ruang di Stuil. Baru bagi kelompok juga sih semalam. Jadi kayak banyak ceritanya Studi dari Stupro tuh. Stupro gue mungkin dia sharing-sharingnya nih ya dari Stupro dulu nih. Lu berapa kali sih? Udah berapa kali? Dua lah ya. 2 kali kalau baru selesai juga kan Rakot ya, udah mau selesai gitu. Udah mau selesai. Stupro dulu pengalamannya apa ya gue? Kayak pernah kayak paling ini sih lingkungan rumah tuh sempat dapat rumah yang ternyata itu udah lama tuh ditinggalin. Jadi ya namanya udah lama ditinggalin pasti kan udah ada yang rusak-rusak. Jadi iya, kayak rusak gitu ya. Air sih kemarin lebih susah. Airnya masalahnya air. Kayak ada tuh kayaknya air habis bilas cuci piring segala macam, cuci piring segala macam masuk sumur dia kayak refill gitu. Jadi pas dikeluar ya Allah bau kan. Lu bayangin udu pakai air itu kan, ya Allah ini gua terima nggak ya sholat gua gitu. Insya Allah lah. Walaupun ini juga sih ya kadang deg-degan itu. Stupro paling karena masih awal-awal tuh kan, masih pertama kali studio, gupek-gupekan biasalah namanya anak-anak cewek. Pas kapan sih? Apa tuh? Studio? Pas Stupro itu kan kayak kita dapat euforia gitu. Euforia
Pro kayak itu yang apa ya? Kayak bikin lo jadi semangat atau kayak bikin lo jadi apa tuh? apa ya? Kayak Hype lu naik gitu ya, hype banget gitu. Stupro apa ya? Gue karena emang kali kita belum pernah tuh namanya studio ya pasti yang ditunggu-tunggu adalah masa observasi tuh seminggu. Seminggu dan namanya di lapangan. di lapangan kan kita nggak ada yang tahu namanya banyak kepala dalam satu rumah kan. Betul. Jadi ya adalah konflik-konfliknya ya biasa cewek-cewek nangis karena bad mood gitu. Pengen pulang. Pengen ada. dijenguk ayang atau apa gitu kan. Ya akhirnya itulah namanya nyatuin kepala tadi sering lu nangis-nangis itu partner gua ada yang nangis karena bad mood. Gua kan emang agak slow sih orangnya kan kayak nginput data itu di akhir-akhir. Nah dia ternyata orangnya harus yang benar-benar nginput data di kalau bisa di waktu-waktu observe lah. Itu dia bete kenapa sih gini-gini terus masuk kamar nangis. Terus yang ngechat gua temennya lu kenapa si ini nangis gara-gara lu udahnya besok ada sekali 2 harian nggak ngomong padahal teman survei gua biasa gua bonceng kan jadi kayak gua gini naik motor ke depan belakang nih paling sih ya namanya bener tuh Stupro masih awal-awal lah kayak mana sih kalau lu Stupro gimana tuh? Kalau gue Stupro kemarin sih oke. Kalau gue ya pas Stupro kemarin sih apa ya? Gue kayak dapet hype-nya sih, dapet banget sih. Kayak pada saat itu kayak mau persiapan H-1 tuh kayak gue harus bawa apa nih, harus bawa apa gitu. Kayak meteran lah. Kayak stop kontak sampai tiker gue hilang, kena marah. Tiker hilang, dimarahin. Ketuker sih kayaknya. Tuker sama punya Cewati. Kebetulan Cewati itu yang punya kontrakan putaran. Yang punya kontrakan lu. Namanya Cewati. Maaf, tikernya ke bawah. Kalau nonton video ini, tolong dimaafin aja hilang. Tapi gue kan kemarin tuh kayak dapatnya pas bulan Ramadan gitu ya Bang ya. Oh iya pas puasa ya lo orangnya puasa sih ini Stupro. Gue kayak ngerasa pas survei itu bener-bener Bang kayak panas banget Bang, gila Bang. Kayak dari pagi kita orang kan kayak anaknya disiplin banget tuh, kebetulan tuh ada yang satu sih yang kayak ngingetin terus, namanya Farhan Rajabi. Farhan Mahruf. Bukan Bang MZ bukan. Farhan Rajabi tuh kayak dia care gitu sama kelompoknya kayak lu jam segini harus bangun. Oh dia gitu. Ketua ya? Bukan dia juga koordinator lapangan. Pasti sama gue juga lu korlap juga. Ketua kita Sadat. Iya Sadat. Kenal dekat gua sama Sadat. Iya. Chill banget kan orangnya. Chill parah. Kayak di situ kita digebukin dari pagi tuh jam 7 kita udah bangun, udah siap-siap terus survei pertama itu dari jam 7 sampai jam 12. Iya, jam 12. Kita tuh survei kan kayak nyari-nyari kayak wawancara terus jam 1 tuh. Sumpah itu jam-jam puasa paling Emang lu puasa tapi? Puasa sih Bang. Nggak yakin ya, gue liat ya. Puasa banget gue gila. Buat teman-teman Stupro Gilang, tolong diklarifikasi apakah dia puasa apa enggak. Kayak dari jam 1 itu kan batasnya kita udah sampai jam 4 tuh. Kita orang observe kayak foto-fotoin selokan. Apa sih biasanya selokan tuh? Drainase. Fotoin drainase, fotoin jalan, kayak nyari sutet, kayak nyari-nyari BTS. Pokoknya gitu gila. Di situ jam-jam 1:30 tuh. Gue kan ngebonceng teman gue si Anissa tuh. Kayak gue di motor, anjir panas banget. Apa kita pecah aja gak sih? Nggak mau katanya. Udah sih, pecah aja. Lu ngajakin nih. Kayak mana ya? Aku gak. Terus lu pecah akhirnya? Enggak, yang benar. Seminggu itu meskipun ada aja struggle kayak gue pengen buka, cuman nggak buka sih. Nggak buka nyampe jam 4 tuh. Emang berarti 21 pas Stupro puasa ya? Puasa ya dong. Gue dulu Stupro itu nggak puasa tuh di akhir observe di hari Minggu pas mau pulang ke ITERA baru puasa tuh. Untuk berangkat ke ITERA nyampe sana
Ada teman gue satu tiba-tiba nenteng teh botol, ya nggak puasa ini hari pertama bener udah nggak puasa kan gue. Sebut aja langsung. Jangan. Fisik ya. Nggak tahu kalau itu ya. Ya begitulah kehidupan mahasiswa ya bang ya. Ya sama ya. Tapi kalau dari 4 studio itu, kalau menurut lo yang paling kalau menurut lo yang paling apa ya, yang paling berkesan Hektik gitu. Gua kesan kayak Terkesan ya mungkin terkesan karena ada emosional segala macam ya. Itu gua bener-bener terkesan tuh di Stukot. Stukot itu di semester 6. iya sih, Cakupannya kan RDTR tuh. RDTR tuh kan kita baru pertama kali yang namanya pecah kemuatan. Dari situ pro rangkot kan ada aspek, pisling segala macam. Ini pas masuk Stukot dia masuk kemuatan gitu. Dan terus gue ditambah juga waktu Stukot tuh gue ketua. Jadi kayak fuck lah gitu. Apalagi anak-anaknya kayak Merdi, ya ampun itu susah banget diatur bro. Kacau. Sebab Stukot gue jadi ketua karena juga cakupannya baru kan, jadi kayak belajar lagi gitu. Bener-bener berkesan lah, kayak kadang gue emosi sendiri, malam-malam emosi sendiri. Cuman ya itu tadi sih, jalanin aja, nikmatin aja prosesnya, ya akhirnya selesai juga dapat nilai A. Ya kan? Iya man. Kalau gue sih belum bisa ngasih tahu ya mana yang paling berkesan, tapi kalau di antara dua ini Enakan rangkot apa tuh bro? kalau gue ya, menurut gue kalau enakan rangkot. Cuman kalau misalkan yang berkesan sih masih Stupro sih. Karena pertama itu mungkin ya pas puasa juga. Rangkot lo di mana sih? Petro gua. Kalau di mana? Nggak usah diomongin lah. Rangkot gua dulu di ini Palembang. Di Palembang. Itu gitu. pertama kali kayak ITER, gua sebagai anak ITER keluar dari Lampung gitu kan. Palembang kebetulan ini juga gue ngambil tentang urban heritage ekonomi tuh dulu. Kelas, tahu nggak lu urban heritage? Enggak. Gue juga nggak tahu, itu nggak usah dibahas. Cari aja, searching sendiri aja. Oh ya, Gue tuh ngambil, dan maksudnya itu kampung pempek dulu namanya. Jadi tiap hari itu kampung pempek selama seminggu tuh. Sarapan pempek, lu bayangin, pernah nggak sarapan pempek namanya? Pagi-pagi cukup, ya Allah. Ya ampun. Paling berkesan Stukot, cuman untuk seru-seruan ya karena di luar Lampung mungkin di Rangkot itu sih gue, Palembang. Kalau Stuil insya Allah inilah enak, cuman pas kemarin ada beberapa ini aja sih, ke pas observe ada ya namanya sudut terakhir mungkin kayak udah santai-santaian kan. Jadi kayak udah mungkin udah kayak vibes-nya udah mulai berkurang gitu di akhir, malah gue misalnya di situ sih, cuman yang terakhir malah kayak vibes-nya kurang gitu. Karena mungkin sebenarnya studio ini observasinya tergantung sama suasana rumah juga. Kalau dapet lo rumah lo yang enak, suasana hati lo ya adem gitu. Kemarin gue dapet gue kan di Lampung Tengah tuh. Lampung Tengah. Di Elephant City namanya. Kota Gajah. Itu gue dapet kontrakan, ada itu kontrakan lumayan gede, cuman ternyata pas nyampe sana itu ternyata ada kuburannya. Kuburannya dalam kontrakan. Jadi iya di halamannya bener-bener satu. Terus pas ditanya ke orang kan, pas nanya-nanya harga segala macam, belum ngasih tahu tuh. Pas kita hari pertama datang ke kontrakan baru ngasih tahu ini ada kuburannya. Ternyata itu belum sebulan, belum 40 hari malah. Belum 40 hari. Masih ngegenta. Enggak tahu. Jangan ngomongin ini. Enggak tahu, ya udah, jadi kayak ya namanya cewek-cewek kan. Iya. Selalu ini gitu, panoan, minta temenin lah segala macem. Ya udah sih, kayak ya dijalanin aja kayak tadi. Tapi kalau malam nggak ada suara kayak gitu gak ada. Ada, itu Merdi lagi gila. bukan yang lain-lain, lagi tantrum, dia emang sering tantrum gitu anaknya. Yaudah sih, paling kalau ngomongin studio mah itu aja ya paling, karena gue udah selesai juga ya. Semangat lah lu, dua kali lagi lah. Iya, 2 lagi gue. Semoga bisa S4 lah, oke. 4 kali. 4 kali studio. 4/4 kalau kata anak-anak PBK mah, alay banget anjing. Sorry. Enggak alay sih Bang, itu kayak ya sebenarnya semua
pencapaian harus dirayakan sih. Iya, Kan ada tuh lagunya. Lagunya The Sigit tuh yang semua aku dirayakan. Kepalanya aja. Iya. Iya. Gak tahu ya kenapa yang lupa gue The Sigit tapi. Sekarang sih bang, mau pindah luar gak bang? Boleh sih, suntuk juga dalam ngantuk yang ada dingin kena AC nih. Ini KP emang dingin banget sih, mungkin keluar aja kali bang ya. Boleh deh. Sabi kali ya. Ini sepatu yang lu... Bukan, ini sepatu udah punya almarhum. Almarhum. Maaf ya. Iya, jangan dipegang-pegang, jangan pegang-pegang. Ini kayak nah inilah Squadra. Mungkin pernah kali bang? Ya dulu. Bang minum lah. Ya. Cerah juga, alhamdulillah. Tapi di sini pemandangan enak banget ya bang ya. Iya, udah walaupun udah mulai hujan ya sekarang ya. Tapi asik sih di Boston sini itu kayak Ya, pemandangannya ya nggak bisa dipungkirin sih. apa tuh? B B kayak chance kita B kayak beda. itu PPPP dong. Chance itu. Kita ini kan kita di depan nih bang. Apa? Gimana kalau kita bahas planning kita deh? Boleh sambil natap langit ini kali ya. Kacau nih vibes saya. Sebelum bahas itu kayaknya kita lebih enakan cerita-cerita gitu. Lo semester 5 kan masuk KKN ya kan bang? Apa lu KKN semester 6? Semester 5 dong. Semester 5 lo ya? Semester 5 dong. Lu semester 6 apain? Kapel ya? Semester 6 KP ya, semester 7 TA. Alhamdulillah ya lancar. Tapi kalau kita lihat-lihat dari runtutannya itu PWK ini yang disiplin gitu ya kayaknya ya. Disiplin gimana? Kayak menurut gua kayak teratur gitu. Kayak dia semester 5 KKN, semester 6-nya KP. KP Semester 7 kita harus TA gitu. Itu emang sebenarnya inilah benar-benar runtutan biar lulus gitu kan. Cuman kalau ngomongin KKN pengalaman baru lagi. Apa nih? Kayaknya pengalaman KKN lo des penari ya? Bukan dong, gue KKN tuh bener-bener apa ya? Problematik KKN gue. Problematik. Dari awal Kenapa tuh. tuh, Bang? Jadi sebenarnya gue KKN tuh harusnya tuh di Lampung mana ya? Di Pringsewu. Di Pringsewu apa? Sawaran Pringsewu ya? Sawaran tuh pokoknya ada Di mana? desa nama bukan Sawaran yang Teginenang ya, Teginenang. Ini kan emang untuk KKN kemarin angkatan gua dapatnya di Teginenang sama Lamsel tuh. Pas di Teginenang itu harusnya kelompok gua tuh Teginenang kan udah sempat survei awal, survei segala macam. Kayak udah sempat nanyain rumah, ternyata ada problem di Karang Taruna ya. Karang Taruna itu kayak nggak tahu ya, jatuhnya kayak kita orang merasa kayak terlalu mahal lah harga rumahnya. Jadi kayak sempat problem terus laporan ke dulu kalau dosennya itu dosen KKN-nya. Ada dosen KKN pendamping KKN, terus cerita segala macam, dan akhirnya tuntutan masalah tuh akhirnya pindah gue malah saking problemnya itu satu desa, nggak boleh sebut lah, nggak enak juga. Jadi gue kayak transfer gitulah, ditransfer ke Lampung Selatan. Ini udah kayak gue udah survei awal rona awal aja tuh kalau di studio kan. Rona awal ternyata malah pindah ke Lampung Selatan gitu. Di Lampung Selatan, dari Teginenang ke Lampung Selatan kan itu dikasih taunya pindah itu pas hari upacara pelepasan. Dosen pendamping itu orang ngomong, ya udah kalian nanti saya coba komunikasiin ke desa lain, kalau bisa pindah kita pindah, atau kalian di satu desa yang sama. Jadi akhirnya gue pindah ke desa di Lampung Selatan tuh, dari Teginenang ke Lampung Selatan.
Itu sebenarnya udah ada 2 kelompok di situ. Jadi itu satu desa yang jadi 4 kelompok malah. 4 kelompok. Banyak juga. Lumayan banyak. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi Prokja diganti-ganti yang namanya KKN kan Prokja itu ada Prokja pribadi sama Prokja kelompok. Tuh Prokja kelompok gua tuh dulu buat kayak ini lomba kuliner terbuat dari ini, dia bahan masakannya terbuat dari daun kelor. Mie daun kelor istilahnya. Jadi warga-warga tuh suruh ngerasain olahan mie dari daun kelor tuh. Jadi gue jadi juri-jurinya tuh. Enak tuh makan. Kebetulan gue MC tuh kemarin, gue MC-nya. Terus ya nyoba-nyobain juga. Ya kayak gitulah, kenyang. Hati senang. Gak keluar duit. Kalau KKN tuh, kalau ngomongin KKN bener-bener apa ya, nyita waktu sih, nggak cuman kayak pengeluaran sih agak boros sih KKN. Itunya gue bolak-balik balam. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman ya untuk kayak bolak-balik balam tuh. Gue kebetulan bawa motor tuh kemarin KKN di Lampung Selatan. Jadi gue tiap ada ini kalau ada kesempatan pulang lah. Apalagi kan PWK istilahnya untuk Prokjanya nggak terlalu nggak terlalu susah lah Prokjanya. Paling berhubungan peta admin, peta guna lahan, gue kemarin kebetulan peta guna lahan desa. Jadi itu kesempatan pulangnya itu waktu mau ngeprint tuh peta itu untuk ngebingkai segala macam. Ya gitulah. Kalau pas pulang kadang yang seharusnya cuma sehari bisa 3 hari gue pulang. Karena saking ini ya gabutnya di desa. Gue kemarin dapat desa di Lampung Selatan tuh, namanya desa apa ya? Cinta Mulia kalau nggak salah. Cinta Mulia. Gitu sih kalau KKN gue. Untuk yang seru-serunya bisa dibilang banyak sih. Kayak namanya KKN kan tuh satu ITERA dicampur kan semua prodi. Satu kelompok tuh dari berbagai prodi, ya adalah yang namanya cinlok segala macam. Tapi itu beneran ada nggak sih? Apa tuh? Cinlok di KKN gitu? Cinlok di KKN gue nggak ngerasain sih, cuman kebetulan waktu itu gue lagi deketin ada. Oh ya. Salah satu dari 10 orang tadi ya? Bukan. Nggak gitu dong. Beda. Ya adalah 10 orang anak PWK tuh. Adalah pokoknya nggak boleh diceritain sih. Oke deh. Terus di KKN pengalaman serunya apalagi ya? Itu kan karena kita nginep di rumah warga nginep rumah warga itu kan gue kebetulan satu kelompok itu 15, jadi 2 kelompok kan biasanya KKN itu 2 kelompok di satu desa. Kemarin gue 2 kelompok sekitar 30 orang tinggal di satu rumah yang sama. Karena udah telat tuh kan, susah lagi nyari kontrakan kan, jadi ya mau nggak mau harus ikut-ikut aja. Jadi 30 orang dalam satu rumah di ruko gitulah ya. Ada penghuni juga itu keluarga kecil lah, ada suami istri mana. Gua kira penghuni apa? Enggak dong, itu kan horor. Alhamdulillah gua gak dapat tuh cerita-cerita horor, nggak kayak yang lain kan. Paling ceritanya ya karena tinggalnya di bareng rumah warga tuh, terus akses toilet Ya. Kemarin tuh kebetulan di Lampung Selatan tuh identiknya kayak pemancingan, kayak kolam-kolam gitu. Jadi gue dapet rumah yang toiletnya pembuangan kotorannya itu langsung ke kolam. Langsung ke kolam ikan. Ya? Ke kolam ikan. Jadi kayak gue pernah tuh pertama kali ada kelompok sebelah kan mancing di kolam itu. Belum tahu apa tuh kan. Mancing dapet dimasak. Terus selang berapa hari ternyata baru sadar tuh ternyata itu kolam langsung makanannya dari hasil hajat kita. Itu sumpah gue pernah bukan mergokin gue tungguin, gue mau ini ke kamar mandi. Ternyata ada yang di dalam WC tuh. Ada cewek anak prodi lain, gue tungguin itu keluar di kolam itu, tahu gitu. Pas dia kusin terlihat terus dia malu-malu aja gitu. Jadi ya susah sih namanya mau ini kan milih-milih rumah kan nggak bisa juga kemarin tuh. Apa adanya lah KKN namanya KKN. Harus survive apalagi kan kayak orang-orang yang introvert kayak gue gini kan. Introvert banget ya. Gue introvert parah kalau ke orang-orang baru. Jadi penyesuaian lagi. Itu KKN kan sebulan tuh. Seminggu awal tuh kayak canggung-canggungan. Kebetulan kemarin juga pegang
tupoksi anak PWK lah sebagai korlap. Korlap abis. Parah kalau korlap tuh. Iya coy. Jadi kayak minggu awal diem-dieman, terus ada kayak epal-epalan gitu, bahas-bahas lah ini loh, itu kalau namanya satu rumah nggak mungkin nggak dekat gitu. Jadi pas setelah itu barulah mulai dekat, mulai kena ruat prodi. Itu terus ya begitulah kalau kakek mah nggak ada habisnya sih. Selama sebulan ada aja kita yang berkesan gitu. Kalau kakek ini mana? Udah dapat ini belum? Gua masih belum ada kejelasan sih. Tapi Buat dapat, sekarang dapat lah. kakek. Dapat. Cuman agak panik dikit sih kemarin. Kenapa? Gara-gara nggak di ACC. Ah iya sih emang kayak gitu sih. KRS. Di KRS ya? Iya. Masuk KRS itu dulu pas gua daftar KKN rebutan KRS, juga gitu ya. gua sempet malah nggak dapet itu karena ternyata ada prodi itu yang seharusnya belum bisa KKN tapi itu izin daftar kan masuk tuh dalam KRS. Jadi kan yang orang-orang yang belum dapet agak panik dikit lah. Gua kemarin di akhir-akhir bener itu penutupan KRS baru dapet gua karena pakai aplikasi juga gua yang autoclick itu lah. Itu sih. Gue kemarin sih nggak ada hambatan sih kalau ngambil ininya ya. KKN. Ngambil KKN nggak ada hambatan kemarin. Cuman ya paling ya itu teman-teman gue aja kayak nggak dapet. Kalau gue tuh lama gara-gara yang ada surat itu kan disuruh ngapel surat. Nah itu tuh nggak tahu nggak di ACC salah terus surat gue. Surat apaan sih? Surat yang menyetujui itu loh kayak tornya gitu. Terus gue kemarin pas udah penutupan H+3 baru di ACC. Baru di ACC? Struggle sih. Itu KKN-nya ada dua ya, kalau PPN sama KKN tematik. Tematik tahun lalu itu bareng-bareng anak Iya gitu. Itu dua ada yang ikut ngambil sekitar Metro apa Lampung Timur ya, Lampung Timur. Nah tapi katanya terdengar tahun ini KKN tematik di luar Lampung. Enggak sih, masih sama ya di Lampung. Terus ini sih, kalau tematik mereka udah jalan KKN-nya mah. Ya udah jalan. Rantang, ya, orang itu aja. Iya, orang itu aja. Prodi bedanya dikit. Dulu prodi banyak kan, anak ini lingkungan ada, TSE, farmasi, ya nggak lah farmasi bedanya. Ya paling kalau gua tanya alasan teman-teman kenapa pada ngambil tematik sih gara-gara mereka itu pengen ada waktu libur gitu pas libur semester gitu. Iya. Karena kan dia kan pengerjaan projectnya kan lebih cepat lebih awal gitu. Itu sih. Berarti lu ini belum dapat kelompok lu? Belum pembagian. Pembagian kelompok berarti ya tunggu aja lah. Tapi kalau setelah podcast ini tayang udah dong. KKN ya. Harusnya lagi KKN harusnya gua. Harusnya udah mulai cinlok dong. Aduh. Jangan dong. Kita tunggu aja klarifikasinya setelah podcast ini tayang ya. Langsung di komen sama Gilang. Jadi cinlok apa enggak? Itu sih Bang. Terus semester 6 KP. Dapat kantor mana lu Bang? Gua KP nyoba pengalaman baru gua kan orang Balam nih. Oh iya. Nyoba lah yang namanya perantau segala macam. Iya. Kebetulan gua kan emang sering main sama anak-anak kosan, kontrakan. Jadi kemarin diajak anak-anak kontrakan tuh buat KP di Serang. Oh iya. Kebetulan dapet Serang. Oh iya tahu gua. Serang di Dinas PUPR Kabupaten Serang gua kebetulan dapet sama dan teman gua 2 orang. Terus kerjanya tuh kebetulan dapat di bidang tata ruang. Kerjanya kalau KB itu benar-benar kayak simulasi kita pas kerja lah ntar pas setelah lulus PWK di kantor-kantor. Cuman ternyata emang KB ini enaknya setelah gue pelajarin itu emang banyak gabutnya juga di instansi. Kayak gabutnya kalau dibandingin sama teman-teman yang kerja di konsultan segala macam. Yang pihak-pihak swasta lah ya. Iya, pihak-pihak swasta. Jadi kayak di instansi itu gue gawenya ada sih, cuman lebih banyak gabutnya emang. Scroll TikTok, main
main game segala macam gitu kan. Cuman kalau dikasih kerjaan tetap harus dikerjain. Iyalah, wajib lah itu, wajib. Kan menjaga nama baik nama instan, nama Itera, KWK dan juga HMP kan lu udah KP, terus udah juga KKN, terus lagi nyusun lah ya, nyusun TA gitu. Tapi kalau misalkan semua ini udah kelar gitu, udah dapat gelar SPWK, kira-kira kalau dari lo pribadi itu masih pengen lanjutin di bidang ini atau mau pindah jalur? Pindah jalur, gue belum pikiran nyampe sana sih. Belum ya? Masih jalanin aja, jadi kayak kayak lulus nyantai paling tidur. Yang namanya kalau PWK ini kan begadang terus kan. Iya sih, asli sih, benar banget. Jadi pas udah lulus Nyantai dulu dikit ya. Iya, nyantai riuh terus tiduran, main Maces, Magic Chess, Abang Meng tuh. Iya, Bang Meng. Chess, pendaftaran PNS daftar, terus tes, terus keterima. Oke, amin. Amin. Jadi itu teorinya. Teorinya. Tapi kalau kenyataannya ya, semoga aja lah ya. Jalan dengan baik. Kalau gue sih rencananya ya, kalau semuanya udah kelar semua sih, gue kayak pengen nyoba proyek di IKN sih kalau gue. IKN? Iya. Kelar. Kalau gue ya, entah bisa entah enggak, tapi kayak pengen nyoba gitu, jajal di sana. Kebetulan kan di sana kan baru juga ya kan. Dan memang sebenarnya kalau dari saran ini dari kata-katanya bagus sih, mulailah ikut-ikut kayak semester iya, betul. Proyekan dosen biar terbiasa nantinya kalau misalnya emang dapat mau proyek ikut konsultan, syukur-syukur bisa buat bendera sendiri jadi konsultan sendiri. Amin. Jadi ya emang harus udah ikut-ikut proyek dosen sih kalau. Iya sih, itu sih yang angan-angan gue. Apa lulus ya gitu. Ya paling ya salah satunya kalau memang misalnya nikahin nggak terwujud, ya kayak lu sih. Apa tuh? Tidur. Daftar PNS. Scroll TikTok. Tren TikTok. Ya gitu-gitu. Tiket. Parah. Paling balik lagi ke Itera. Ngapain? Nyari biawak. Kenapa? Itu TikTok bro. Itu sumpah itu. Nggak expect sih gua. Ketemu biawak. Lagi mau balik tuh gua. Berarti kita ya kampus sebelah yang ada namanya Busa itu nggak ada apa-apanya boy. Kita ini biawak ada, ular, piton, domba, kambing, sapi, lumba-lumba. The Forest Campus. Forest Campus berarti. Asik. Cuman kan ini kayaknya udah masuk episode terakhir nggak sih di podcast season 1 ini ya kan? Iya. Iya bang. Dengar emang episode terakhir sih katanya udah ada sekitar 900-an lah ya. 900? Nggak dong. Berapa nih? Kayaknya kita episode terakhir di sini. Di podcast, namanya podcast ini kan harusnya sih berlanjut ya. Di season selanjutnya ya. Season selanjutnya lah harusnya ada lah. Awalnya kan podcast ini yang menjadi nih kayak obrolan kayak gini santai. Walaupun santai kayak gini kan, ya pokoknya ya apresiasi lah buat teman-teman Medinfo. Iya, bener sih. Salah satu progja Medinfo yang ini menurut gua sangat apa ya? Sangat informatif. Gitu. Seru juga. Medinfo nggak ada salahnya kita highlight. Iya, di teman-teman lain. Kayak BUMH. Kaderisasi dan juga internal sih kayaknya yang internal eksternal. Eksternal berapa kali sharing session? Iya, sharing session sama kampus luar ada, sama prodi dalam ITERA ada. Ya, memang kalau gue lihat dari pengalaman lu udah di itu ya, di PWK kayak dari periode ke periode berkembang terus HMP dari proja-projanya kayak dengar-dengar kan anak Medinfo ada buat HMP film tuh. Oh iya tuh. Itu kayak apa ya? Fresh konten sih kalau menurut gua. Kayak kemarin gua sempat daftar ini kan, daftar casting. Datang nggak lo? Aduh.
Kayak enak aja, takut yang lainnya. Kalah saya, kita kan jam terbangnya lebih tinggi gitu ya. Targetnya anak-anak muda. Anak-anak muda sih. Buat gua 23. Iya sih. Secara nggak langsung program kerja di kabinet ini nih seru-seru ya bang ya. BUMH. Ada di Merchandise. Kemarin ada collab gue masalah. Ada collab juga, collab sama teman-teman di Undip. Unisba, UNS. Jadi kayak bener yang output kader yang kita apa ya, dambakan kayak menambah relasi itu. Betul. Zaman-zaman kader kita sebutin terus. Memang ada. KFP ini. Terbukti. Kayak dengan adanya merch collab kemarin. Collab. Kan, gue pakai nih. Wis. Urban planning. Wih. Ini kebetulan desain yang baju anak-anak PWK. Anak-anak PWK ya. Dan gue kemarin sih beli sih satu baju. Jilat doang ini. Cuman ini aja pakai alamat gua. Diantar ke alamat gua bingung kan. Waduh, urban planning nih. Pas gua telepon ternyata Yoel. Punya Yoel. Nggak ngomong nggak apa tuh bocah tuh. Cuman kayak kalau event-event di internal gitu juga banyak ya, kayak Rio Wisuda, Wisnaik, apalagi kemarin Wisnaiknya lumayan seru banget sih itu menurut gua. Kayak kemarin kita Wisnaik. Wah, gitu. Kayak pecah lah kemarin. MC-nya ya. Gila. Siap lu. Iya. Kribo parah tuh. Terus juga Boleh gitu. boleh. Terus pas ini DS kita lomba kreatif sih kalau menurut gua. Tahun ini juga kayak ada lomba studio DS-nya. Lombain outputnya. Poster, X-banner, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar berkembang lah. Betul. Sih tahun periode selanjutnya kan Iya. yang megang nih. Amin. Tim kan. Oke. Ya doain aja lah kalau itu mah. Ya harapannya lebih berkembang lagi, kayak podcast lebih banyak. Iya, tentunya sih kalau itu udah pasti nggak sih. Yang mungkin udah collab sama brand-brand Brand-brand luar. Iya. Erigo. WM. kelas juga kalau kayak gitu. Iya, iya. Nambah-nambah relasi, nambah relasi. Ya sih. Cuman kalau program kerja HMP yang nggak pernah gue lupain itu kayaknya duduk bareng sih, duduk bareng kayak sama prodi-prodi lain sih. Nah, Jadi kayak lebih kenal. gitu. Kemarin tuh ada tuh cutting gue sih kayak kepincut gitu Picu. sama anak yang sebelah itu. Yang itu. Waduh. Oke, ya kita di situ lebih banyak kenal gitu sama prodi-prodi lain. Terus yang sama Patreon ya kan. Rion. Pecah sih itu. Pecah juga. Lagi kan ada yang dapet jodoh juga kan ya. Oh iya, si Dia sama Bang Farhan MC tuh. iya kalau nggak salah tuh. Jodoh kemarin di Patreon. Iya, sama Kak siapa? Kak siapa ya? Kemarin lupa gue namanya anak Patreon. Iya, lupa dah pokoknya yang itu. Yang pirang. Sorry. Orangnya kaget. Orangnya dusuknya kaget. Tapi overall kayaknya kabinet ini ya lumayan berkembang dan juga aktif lah. Mungkin karena orang-orangnya juga berpengalaman. Betul sih. Kan ada gua gitu kan sebagai dewan kader. Itu loh. Sebagai kadep BUMH, Kadep Medinfo. Medinfo, Ada apa lagi? Kalau kita highlight ada keilmuan. ilmuwan tentunya. Itu sih harapannya untuk periode selanjutnya mungkin bisa lebih berkembang Betul, betul banget. Lebih berinovasi gitu. Pasti lah. Iya sih. Banyak lah harapan-harapan kita orang berdua ini buat periode selanjutnya. Selain HMP, anak-anak PWK juga PWK. mungkin ya. Apalagi anak-anak 2020 yang udah mulai di TA tuh lagi struggle Struggle. Semua semangat lah pokoknya. Paling ya udah ini sih bentar lagi kan Rio. Insya Allah tahun depan bulan Juli. Amin. Gila. Nggak tahu kalau Udah mau MJ Rio. Maret 2025. Bang MZ di Uber bang. Jangan cil-cil aja.
Iya, guys sih kalau ngomongin HMP itu udah dari tadi, dari awal, dari dalam keluar, kopi nyampe habis sih. Sampai habis ya. Kita kita awal TPB, Oh, TPB ada pertama kali masuk PWK, terus KP, KKN, studio, kader. Banyak pengalaman gitu ya. banyak ini kayak udah di penghujung periode juga nih. Iya. Kayak Udah nggak kerasa aja nih. kemarin Baru. PO PDH nih anak-anak. Walaupun ada PDH-nya yang gagal gitu. Iya sih. Ada yang ininya hilang satu. Ada yang udah ada lagi. Oh enggak ya. Tapi kan overall Iya, overall udah bagus. Bahannya oke, mantap. Ya, mungkin terima kasih juga buat Medinfo lah ya yang udah ngadain program kerja kayak gini. kayak nambah-nambah pengalaman sebenarnya kayak podcast gini, apalagi kan ditampilin di YouTube juga tuh, kawan, di YouTube atau di Instagram aja. Iyalah, wajib nggak sih? Selain dari melihat kegantengan gue di sosial. Kayaknya wajib sih. Wajib semua platform sini di Facebook lah pokoknya. Masa udah ngundang tamu yang kece, ganteng gini. Ada kita Cewek sih kalau nggak ini sih. kayak itu sih, kayak gue punya ada satu kalimat yang gue tanamin di diri gue nyampe sekarang nih. Apa tuh bang? Apa ya, kayak mungkin ini statement dari gue ya, statement akhir dari gue. Apa ya, kayak sempat gue ngomongin juga ke beberapa teman gue, kayak itu kata-kata itu kayak gini bang. Apa tuh bang? Jadi lo harus bangga dengan seberapa jauh lo berjuang, terus lo percaya dengan seberapa jauh lo bisa melangkah. Tapi jangan pernah lupa kalau lo harus nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya ya. Karena hidup kita kan cuma sekali nih. Tapi kalau lo bisa manfaatin kesempatan dengan baik, satu kali hidup pun bakal terasa lebih lama. Nikmatin proses sih. Nikmatin prosesnya. Kayak sama satu lagi. Apa tuh? Ini tentang PWK nih. Iya. Kalau kita akan pernah mati, itu benar adanya. Itu bener adanya tuh guys. Lihat nih, HMP gue nih, HMP tercinta. Mungkin itu aja sih kalau dari gue. Kalau dari lo nih gimana? Kalau dari gue sih statement akhir nih mungkin kalau dari gue pribadi ya, gue nerapin itu yang namanya kebebasan sih. Kayak di sini tempat lo berhimpun, tempat lo berbebas lah di sini. Ya bebas tapi sesuai dengan aturan gitu kan. Kayak lo mau membuat kreasi ataupun inovasi baru di sini pun dibebaskan gitu kan, asal Bakal disupport juga. ya. Pokoknya kebebasan di sini juga kayak kita dibebasin mau ngebuat inovasi apa aja. Kayak lo pengen buat collab sama orang-orang lain gitu. Malah bakal Disupport banget sama himpunan kita gitu kan. Iya betul. Pokoknya intinya tuh kebebasan sih. Kayak lu jangan terlalu malu, jangan terlalu kaku-kaku amat lah kalau udah di himpunan gitu. Kalau kata Yoel jangan jadi maba himpunan sih. Gitu sih. Lu kalau udah masuk himpunan ya udah masuk aja. Tuangin semua apa yang pengen lo ekspresiin gitu. Apapun itu ya. Apapun itu. Lagi positif. Selagi positif bakal didukung. Kalau negatif didukung juga. Tapi susah tuh. Ya mungkin itu aja sih buat kalian-kalian semua yang masih berjuang gitu. Wah. Nikmatin. Dan kayak hidup itu cuma sekali. Cuman kalau lo bisa manfaatin kehidupan lo ini, satu kali hidup bakal terasa lebih lama gitu. Terus ya. Bakal terasa lebih cukup juga. Itu aja sih dari gua. Ya, mungkin itu aja juga sih dari kita berdua lah, bukan dari lo doang gitu. Kayak juga betul semuanya. Ya inti dari segala inti, nikmatin proses aja sih, Bray. Kayak lo nggak bakal bisa jadi presiden kalau lo nggak nikmatin proses itu gitu. Kayak lo punya kuasa. Tapi kalau menurut gua enggak gitu. Gue mau ngeluarin jorok tapi
Nggak ada. Udah? Ya udah sih paling dari kita berdua itu aja kali ya Long ya. Itu ada nelpon tuh bang. Oh iya. Wah, bos lagi nelpon nih. Proyekan nih biasanya nih. Bentar ya Long ya. Ya. Waduh. Cewek gue udah ini lagi nungguin. Bang Akil juga udah keluar. Ya, oke. Berhubung cewek gue juga udah ngabarin gue disuruh survei nih gue. Ya paling itu aja podcast singkat lah. Episode terakhir dari kita berdua gitu. Ya pokoknya ditunggulah podcast season selanjutnya gitu. Gua sama Bang Akil pamit undur diri. Bye bye.